Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan video, pembuatan media, dan penanaman jasa training dari grup E sesi E1. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dimas Alvan Nur Alfian, NPM 190310100187. Dengan saya sendiri, alias Sofi Flavia, NPM 188 dari Paralel E. Kemudian pembuatan media. Yang pertama itu pembuatan media. Pembuatan media. Media adalah campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Media selain untuk menumbuhkan mikroba juga dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba serta untuk uji fisiologi dan biokimia mikroba. Media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut, yaitu susunan makanan di mana media harus mengandung air untuk menjaga kelembapan dan untuk pertukaran zat atau metabolisme, juga mengandung sumber karbon, mineral, vitamin, dan gas. Tekanan osmose yaitu harus isotonik, derajat keasaman atau pH umumnya netral, tapi ada juga yang alkali. Temperatur harus sesuai dan steril. Kemudian macam-macam media yang berdasarkan komposisinya yaitu media sintesis, media semisintesis, dan media non-sintesis. Kemudian ada yang berdasarkan bentuknya, yaitu media cair, media padat, dan media semi padat. Kemudian ada yang berdasarkan tujuan, media untuk isolasi, media selektif atau penghambat, media diperkaya, media untuk peremajaan kultur, media umum, media untuk karakterisasi bakteri, dan media diferensial. Berikutnya yaitu terdapat syarat pembuatan media. Yang pertama adalah suasana media ber-pH sesuai yang dikehendaki oleh jasa training juga suhunya. Lalu kedua, mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup dan sesuai dengan yang diperlukan oleh jasa training. Lalu yang ketiga, untuk media padat, kekentalan kepadatan harus memenuhi syarat. Dan untuk media yang dibuat sebelum dipakai harus disterilkan terlebih dahulu. Berikutnya yaitu bahan pembuatan media. Yang pertama ada air sebagai pelarut, lalu kedua ada agar-agar dari rumput laut yang berfungsi untuk pemadat media, agar sulit didegradasi oleh mikroba pada umumnya dan mencair pada suhu 45 derajat Celcius. Lalu gelatin juga memiliki fungsi yang sama seperti agar, yaitu polimer asam amino yang diproduksi dari kolagen. Kekurangannya dari gelatin ini adalah lebih banyak jenis mikroba yang mampu menguraikannya dibanding agar. Lalu terdapat silika gel, yaitu bahan yang mengandung natrium silikat, berfungsi sebagai pemadat media, dan khusus digunakan untuk memadatkan media bagi mikroba autotrof obligat. Lalu terdapat jasa training. Mikroorganisme atau jasa training memiliki satu kesamaan, yaitu ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Bentuk jasa training beraneka ragam. Sebagian besar terdiri atas organisme bersel satu atau uniseluler, meski ada pula yang bersel banyak atau multiseluler. Dengan menggunakan mata telanjang, manusia hanya dapat menangkap benda dengan ukuran di atas 0,1 hingga 0,2 mm. Sedangkan jasa training umumnya berukuran lebih kecil dari tersebut. Berikutnya yaitu terdapat fungsi dari jasa training. Salah satu fungsi dari jasa training adalah dalam perikanan adalah sebagai bakteri pengurai. Tanpa kita sadari saat melakukan operasi penangkapan di dalam perairan, itu terdapat beberapa jenis jasa training atau mikroorganisme laut yang tertinggal atau menempel pada alat tangkap kita, yang kemudian di mana mikroorganisme ini nantinya akan terurai dan menjadi salah satu penyebab kerusakan atau pelapukan dan pada jaring atau alat penangkapan ikan lainnya. Selanjutnya terdapat inokulasi dan juga inkubasi. Inokulasi adalah penanaman bakteri atau biasa disebut juga inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Proses inokulasi ini dilakukan dalam kondisi aseptik, yaitu kondisi di mana semua alat yang ada di dalam hubungannya dengan medium dan pengerjaan dijaga agar tetap steril. Sedangkan untuk inkubasi ialah proses penyimpanan media hasil inokulasi tersebut di inkubator dalam suhu yang terkontrol. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjaga hasil inokulasi, dan biasanya faktor yang mempengaruhi dari proses inkubasi ialah suhu kelembapan, udara,
dan juga oksigen. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.